perkembangan zaman, dilihat wilayah kegiatan masyarakat berada di Batam, makanya ada kantor imigrasi kelas 1 khusus Batam. Dan wilayah pengawasannya itu terdiri dari 11 kecamatan. Jadi kantor imigrasi Belakang Padang itu hanya mengawasi dari seperti yang peta ini. Paling ujungnya ada di Pulau Nipah, area pengawasan kantor imigrasi Belakang Padang. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini merupakan area pengawasannya ada di kantor imigrasi Belakang Padang. Selanjutnya. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa untuk wilayah Belakang Padang, untuk izin tinggal orang asing yang menggunakan kitas dan kitab sampai saat ini tidak ada, karena ini dipengaruhi oleh pandemi. Kalaupun mungkin ke depan kita akan prediksi lonjakan terkait dengan izin tinggal ini, karena tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa akan dibuka perbatasan-perbatasan seperti Malaysia dan Singapura. Tapi untuk saat ini yang buka masih Indonesia dan Singapura. Nanti Malaysia akan dibuka di awal April. Selanjutnya, ini yang perlu kami sampaikan juga bahwa ada aplikasi namanya Aqua, bahwa setiap orang asing dimanapun dia berada, dia harus dilaporkan keberadaannya kepada imigrasi melalui sistem Aqua. Sistem ini ada di Play Store, dapat di-download di HP aplikasi Android maupun di Apple. Jadi pemilik tempat tinggal di penginapan, perseorangan baik instansi maupun perorangan wajib melaporkan keberadaan orang asing. Ini kami harapkan kepada bapak-bapak pemerintah daerah. Di sini ada kecamatan dan kelurahan. Sekiranya ada orang asing di wilayah Bapak Ibu, dapat mungkin menggunakan aplikasi ini sebagai sarana kantor imigrasi dalam mengawasi orang asing tersebut terkait dengan keberadaannya. Karena ini di-backup dengan undang-undang. Kalau kita imigrasi kan tidak mengetahui setiap sudut wilayah kerja kelurahan maupun kecamatan, karena kantor imigrasi Belakang Padang ini terdiri dari pulau-pulau. Nah, pulau-pulau itu tidak semua dapat kami jangkau. Jadi di sini sebagai perwakilan dari daerah, kecamatan dan kelurahan, kami harapkan mungkin dapat coba menggunakan aplikasi Aqua ini, sehingga orang asing yang tinggal di rumah-rumah penduduk, di tempat-tempat penginapan yang pemilik usaha dapat melaporkan orang asing. Selanjutnya, ini prosedur pelaporannya. Dilakukan registrasi dulu, lalu pelaporan, isi data, baru dikirim ke kami. Nanti data tersebut akan terekam dalam sistem keimigrasian. Selanjutnya, ini kalau perusahaan atau penginapan ingin melaporkan orang asing. Selanjutnya, kebijakan visa Indonesia. Jadi di tahun 2021 dalam rangka untuk penanganan COVID, seperti yang kita ketahui di tahun 2001 lagi tinggi-tingginya pandemi COVID Corona. Jadi Permenkumham ini untuk membatasi kegiatan keluar dan masuk orang asing, sekaligus untuk memulihkan ekonomi nasional. Jadi penutupan itu penutupan terbatas. Jadi dilakukan untuk orang-orang asing yang melakukan kegiatan bebas visa. Jadi kalau orang-orang asing yang mengapply visa, dia masih diperbolehkan masuk. Selanjutnya, ini dia visa-visa yang boleh masuki wilayah Indonesia sampai pada saat ini. Itu visa dinas, visa diplomatik, visa kunjungan, visa tinggal terbatas. Dan izin tinggalnya itu izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Dan ini semua dapat di-apply melalui sistem keimigrasian. Jadi kawan Bapak Ibu bisa meng-apply semua ini. Misalnya ada rekan-rekan orang asing yang mau datang ke Indonesia, dapat meng-apply-nya di dalam sistem keimigrasian.
Jadi sekarang itu dilakukan secara elektronik tanpa tatap muka. Jawabannya pun nanti akan secara elektronik bila disampaikan. Jadi memang berbagai perubahan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghindari tatap muka dalam melayani masyarakat. Selanjutnya, jadi ini juga ada aturan terkait dengan awal angkut yang masuk, persyaratannya itu harus dengan PCR negatif. Itu nanti ada Bapak Ibu dari KKP yang akan nanti lebih paham, akan menceritakan terkait dengan pengawasan orang asing dari sisi karantina. Selanjutnya orang asing dengan pemegang kartu APEC atau ABTC. Jadi ini mereka-mereka yang melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia dalam rangka mungkin investasi atau kerjasama di kegiatan industri. Selanjutnya, ini wilayah-wilayah yang menjadi fokus pengawasan orang asing. Yang pertama itu ada namanya Pulau Nipah. Mungkin Bapak Ibu sebagian mengetahui wilayah Pulau Nipah ini wilayah terluar yang berdekatan, sangat dekat dengan Singapura. Di sampingnya itu ada area Labu Jangkar. Area Labu Jangkar tersebut menjadi tempat kegiatan STS. Jadi ada beberapa kapal yang rutin melakukan kegiatan STS dalam rangka jual beli liquid, gas maupun minyak. Next. Jadi Pulau Nipah ini merupakan pulau yang sangat strategis karena selain dari area pertahanan, dia juga merupakan area yang memiliki tingkat nilai ekonomis karena di sebelahnya ada kegiatan Labu Jangkar. Kegiatan Labu Jangkar tersebut yang untuk meningkatkan perekonomian negara. Selanjutnya, ini dia wilayah Pulau Nipah. Jadi kalau kita lihat itu Pulau Nipah yang kecil putih, di sebelahnya itu ada garis-garis, mungkin di bahan Bapak Ibu ada ditampilkan. Itu merupakan wilayah tempat kegiatan kapal asing melakukan Labu Jangkar di situ. Dan selanjutnya ada Pulau Nirub. Ini area pengawasan kita yang kedua, merupakan salah satu area strategis. Tapi untuk saat ini pembangunannya masih belum selesai. Diperkirakan mungkin sampai akhir tahun atau di pertengahan nanti akan mulai beroperasi. Kita juga masih menunggu karena di Pulau Nirub ini SK terkait dengan kegiatan orang asing itu sudah bisa dilakukan. Karena turunnya SK dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang menetapkan bahwa area Pulau Nirub ini sebagai tempat pemeriksaan imigrasi. Jadi ketika nanti area tersebut sudah selesai, orang asing dapat menggunakan fasilitas pariwisata di area Pulau Nirub. Nanti ini yang akan meningkatkan gairah wisatawan di wilayah Pulau Belakang Padang. Selanjutnya, ini dia gambaran tempatnya. Kita udah beberapa kali dengar petinggi dari Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mengawasi ke wilayah tersebut untuk melihat apakah progresnya sudah selesai atau belum. Selanjutnya ini adalah isu-isu terkini. Jadi Bapak Ibu, nanti kami harapkan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, seperti diskusi kita sebelumnya, terkait dengan isu-isu strategis dalam rangka koordinasi antar instansi terkait dengan isu apapun yang perlu kita ketahui sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat kita lakukan secara maksimal. Yang pertama itu yaitu terkait dengan isu travel bubble. Jadi pemerintah Indonesia telah membuka jalur masuk Indonesia itu untuk kegiatan wisata itu di dua area. Pertama di Bali, kedua di Kepri. Di Kepri ini dan di Bali hanya dikhususkan bagi perjalanan-perjalanan wisata.
khususnya untuk di Kepri itu sudah diterbitkan surat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, surat edaran nomor 0533 yang menangani terkait dengan kegiatan orang asing. Selanjutnya, next. Jadi pintu-pintu pelabuhan yang dibuka itu ada beberapa sesuai dengan surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Ada Pelabuhan Nongsa, ada Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Citra Tritunas, Pelabuhan Marina, Bandar Bentan Telani, TPI Bandar Sri Udan Lobam, dan selanjutnya Sri Bintan Pura. Jadi pelabuhan-pelabuhan yang dibuka ini ada beberapa di wilayah Pulau Batam, ada beberapa di wilayah Bintan, dan di Tanjung Pinang. Ini sebagai pintu masuk orang asing untuk dapat berkegiatan di Indonesia. Next. Jadi apa aja regulasi yang diberikan terkait dengan orang asing bisa masuk. Jadi orang asing itu bisa masuk ke Indonesia dengan bebas visa. Hal ini hampir sama dengan kegiatan sebelum pandemi. Kalau Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum pandemi itu ada namanya bebas visa kunjungan wisata. Itu berlangsung selama 30 hari. Tapi untuk sekarang ini pada masa pandemi ini dibuka bebas visa kunjungan wisata hanya selama 14 hari. Jadi tidak sama dengan sebelumnya. Dia dikasih waktu terbatas selama 14 hari. Jadi orang asing itu dapat datang ke Indonesia tanpa menggunakan visa, tapi dengan daftar-daftar negara yang sudah ditentukan. Jadi kalau selama ini misalnya Singapura, Malaysia dapat ke tempat kita, sekarang ini udah dibuka, Pak. Jadi kalau misalnya ada keluarga Bapak Ibu yang berada di Malaysia ataupun di Singapura, dapat diinformasikan bahwa mereka bisa masuk ke wilayah Indonesia tanpa nge-apply visa dengan tujuan wisata. Sekaligus mungkin selama ini kan kegiatan di belakang Padang itu yang paling banyak adalah kegiatan kunjungan keluarga. Karena seperti kita ketahui bahwa di wilayah belakang Padang ini serumpun dengan Malaysia dan Singapura untuk keluarga-keluarganya gitu. Jadi selama pandemi kemarin memang kunjungan keluarga ini betul-betul tidak ada, Pak. Kalau sebelumnya itu yang saya dengar informasi dari masyarakat bahwa banyak keluarganya dari Malaysia, dari Singapura berkunjung ke belakang Padang. Jadi selama pandemi itu mereka tidak bisa mengunjungi karena mereka menggunakan izin tinggal bebas visa. Bebas visa yang 30 hari yang tidak bisa diperpanjang. Nah, saat sekarang ini mereka sudah bisa datang ke Indonesia dengan menggunakan fasilitas bebas visa. Nanti ini akan menyebabkan kegiatan di belakang Padang itu akan kembali meningkat lagi, Pak. Karena seperti kita ketahui, efek masuknya orang asing ke wilayah Indonesia itu sangat meningkatkan ekonomi. Ada transfer uang di situ, ada transfer apapun terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi itu yang mungkin perlu Bapak Ibu ketahui dan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat. Ada informasi terbaru tadi terkait dengan tercatatnya 39 orang wisatawan mancanegara yang berlibur di Nongsa. Baru-baru ini kita dapat dari berita ada 151 setelah itu. Jadi udah mulai pelan-pelan digairahkan lagi terkait dengan sektor wisata. Next. Ini dia untuk kegiatan wisata yang masih berlangsung, yaitu travel bubble wilayah terbatas, yaitu Bintan di wilayah Lagoy. Selanjutnya cekal online. Ini juga perlu kami sampaikan bahwa di awal tahun 2022 Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan aplikasi cekal online. Jadi aplikasi ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka untuk menguatkan sistem keimigrasian, sehingga
selama ini mungkin koordinasi antar instansi terkait dengan melakukan proses cekal agak lambat. Jadi kadang-kadang ketika proses cekal baru dikirim, belum langsung dieksekusi, orang yang dicekal tersebut bisa keluar. Nah, dengan proses cekal online ini, dia langsung direct kepada sistem keimigrasian. Ketika dikirim pada sistem, dia langsung tercekal di seluruh pelabuhan di Indonesia, bandara dan pelabuhan. Jadi ini digunakan oleh instansi-instansi penegak hukum di wilayah pusat. Jadi kita misalnya kantor imigrasi hanya melakukan proses cekal untuk wilayah tindakan penegakan hukum di wilayah imigrasi. Misalnya Bapak Ibu di kepolisian, di Bea Cukai, ataupun di instansi penegak hukum yang lain, itu hanya dapat dilakukan di tingkat pusat, di tingkat Mabes maupun di tingkat Direktorat Jenderal. Jadi kalau di tingkat wilayah ini hanya bisa diakses oleh Polda setingkat provinsi. Gitu. Ini dia tampilannya aplikasi tersebut. Next. Dan isu di luar terkait dengan pengawasan orang asing ini merupakan salah satu isu strategis, yaitu pekerja migran ilegal. Seperti kita ketahui di awal tahun, isu pekerja migran ilegal ini, Indonesia ilegal ini agak sedikit memprihatinkan. Dalam data kami di bulan Desember itu ada satu kejadian kapal terbalik ketika memasuki wilayah Malaysia. Di bulan Januari ada 2 kapal terbalik masuki wilayah Malaysia. Jadi isu ini memang tidak terkait dengan pengawasan orang asing, tapi isu ini menjadi perhatian bersama instansi penegak hukum. Jadi harus dipahami oleh Bapak Ibu bahwa dampak dari tutupnya pelabuhan dan bandara, sehingga mereka nekat untuk melakukan perjalanan tanpa dokumen-dokumen keimigrasian yang lengkap. Jadi, dan mirisnya lagi, satu kejadian itu terjadi di wilayah belakang Padang, gitu. Jadi ini harus diantisipasi oleh kita semua dalam rangka untuk monitor kegiatan PMI ilegal ini, karena ini menjadi perhatian nasional, Pak. Beberapa instansi di tingkat pusat itu turun untuk menyelidiki kegiatan ini, gitu. Ini dia, ada beberapa yang sudah ditangkap terkait dengan kegiatan PMI ilegal. Ada juga beberapa yang sudah digagalkan dari pihak kepolisian. Jadi memang dari Mabes, dari Direktorat Jenderal Imigrasi itu turun serius menanggapi isu-isu strategis ini. Jadi dengan bukanya nanti Malaysia, apakah ini akan terjadi kita tidak tahu. Tapi ini rutin terjadi gitu. Khususnya karena kita dekat dengan wilayah perbatasan Malaysia, Singapura, menjadi isu strategis untuk instansi penegak hukum dalam menekan tindakan-tindakan pidananya. Selanjutnya, itu mungkin informasi-informasi strategis yang dapat kami sampaikan. Seperti saya sampaikan di awal bahwa informasi ini tidak berjalan satu arah. Kami harapkan masukan dari Bapak Ibu terkait dengan isu-isu strategis yang berada di wilayah belakang Padang maupun nasional yang menjadi konsen dari instansi-instansi Bapak Ibu dalam melakukan sinergi kegiatan kita sehingga wilayah belakang Padang ini menjadi aman, Pak. Jadi mungkin sesi selanjutnya terkait dengan masukan-masukan dari Bapak Ibu akan kami sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya pada Bapak Hendra. Mohon izin Bapak Ibu, selanjutnya akan kita buka sesi diskusi dan mohon izin mungkin bisa disampaikan melalui perwakilan antar instansi. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bapak narasumber yang kami hormati, Bapak dan Ibu berbahagia. Mungkin langsung saja kami dari Gua Belakang Padang, perwakilan. Nama saya Samsudin. Yang pertama Pak, terkait masalah orang asing yang hadir khusus di daerah Belakang Padang, yang mungkin agak bergeser sedikit di Batam. Kalau pertanyaannya sekarang sudah kapan dimulai dari Singapura atau ke Malaysia yang boleh atau berkunjung ke daerah khusus di Belakang Padang atau Batam, sudah berlangsung ataupun belum? Kemudian ya waktunya. Yang kedua, ada orang dari Singapura ingin menikah khusus di daerah pulau yang beberapa hari yang lalu. Mungkin kita pun belum tahu informasi, ada kendala-kendala terkait masalah keimigrasian mungkin. Pada saat itu juga kita belum tahu informasi. Hari ini baru sedikit agak mengetahui. Kemudian yang kedua dan selanjutnya, kalau dulu Pak, ini pengalamannya di Batam, Bapak Kesamaan Belakang Padang, setiap kunjungan orang asing dari Singapura yang berkunjung ke famili atau saudaranya, itu dulu kan artinya melapor ke pihak kepolisian Pak, dalam ini ke Polsek. Nah, umpamanya selama berapa hari. Nah, kalau tadi kan harus menggunakan Pak online Pak ya, dilaporkan ke imigrasian. Apakah itu masih ada atau tidak Pak? Saya kira mungkin itu aja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang perlu kami sampaikan bahwa dengan adanya surat edaran dari Direktorat Jenderal Imigrasi, itu kegiatan tersebut sudah mulai langsung dilaksanakan. Seperti surat edaran itu mungkin ada di dalam materi yang kami bagikan Pak. Nah, surat edaran itu sudah mulai berlaku Pak. Jadi untuk negara-negara yang terdaftar dalam surat edaran tersebut seperti yang dipaparkan di awal itu sudah bisa masuk Pak. Dengan lama waktu dia berkunjung 14 hari. Jadi kalau terkait dengan kegiatan dia menikah, jadi bebas visa ini bisa dilakukan dengan kegiatan kunjungan sosial budaya juga Pak. Jadi itu sudah satu paket. Jadi kegiatan dia nikah, kunjungan keluarga itu bisa digunakan. Jadi mungkin seperti saran dari kami, mungkin sebelum sampai sini mungkin bisa dilengkapi dulu dokumen-dokumennya, karena terbatasnya waktu cuma 14 hari diberikan kepada orang asing untuk bisa tinggal di wilayah Indonesia. Kalau sebelumnya 30 hari mungkin lebih lama dia Pak. Jadi dia datang sini lakukan persiapan bisa langsung selesai. Tapi karena terbatasnya cuma 14 hari berdasarkan kesepakatan pemerintah, jadi mungkin bisa dilengkapi lebih dulu. Jadi dia datang ke sini mungkin tinggal melengkapi tanda tangan atau acaranya. Itu mungkin masukan dari kami Pak. Terkait dengan syarat-syarat atau administrasi pernikahan, itu dikembalikan lagi Pak pada instansi yang berwenang. Dalam hal ini ya KUA kan penanganan terhadap pernikahan itu menjadi kewenangan KUA. Kalau keimigrasian dia hanya proses izin tinggal. Ya, jadi yang perlu juga Bapak Ibu pahami bahwa imigrasi itu hanya akhir dari proses dalam melakukan izin tinggal. Jadi setiap orang asing yang mau datang sini ketika dia melakukan kerja, dia membuat surat perizinannya yaitu instansi yang terkait, dalam hal ini Kemenaker, Disnaker, baru surat rekomendasi dari Disnaker dan Kemenaker diserahkan kepada imigrasi. Imigrasi menerbitkan izin tinggalnya terkait dengan kerja atau dengan kunjungan misalnya kegiatan keagamaan. Dia berkoordinasi dengan Kemenak yang menangani masalah kegiatan keagamaan. Nanti dari Kemenak akan memberikan rekomendasi ke imigrasian. Imigrasi hanya menerbitkan rekomendasi izin tinggalnya. Jadi instansi Bapak Ibu yang memiliki wewenangan
untuk menerbitkan terkait dengan kunjungan orang asing tersebut. Jadi terkait dengan pernikahan, untuk izin tinggal keimigrasiannya, dia bisa masuk melakukan kunjungan keluarga, Pak, bebas kapanpun. Jadi yang kedua, terkait dengan lapor ke Polsek, memang ini menjadi kebiasaan yang terjadi. Jadi kalau dari peraturan keimigrasian, Pak, dalam Undang-Undang Keimigrasian tahun nomor 6 tahun 2011, itu dari sisi keimigrasian itu melaporkan ke kantor imigrasi dengan aplikasi Aqua. Terkait dengan tugas kewenangan kepolisian, mereka juga mempunyai tugas kewenangan terkait dengan pengawasan situasi sekitar, Pak. Mungkin kembali lagi kepada tusi-tusi Bapak Ibu. Jadi kalau keimigrasian, apa yang menjadi kewajibannya dilaksanakan, apa yang menjadi kewajiban bagi orang asing tersebut kepada pihak kepolisian tetap dilaksanakan. Jadi saya harap sih semua kembalikan kepada peraturan perundang-undangan, gitu. Apa yang menjadi tugas Bapak Ibu? Seperti yang saya katakan tadi, orang asing tersebut tidak kebal hukum terhadap undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Kalau dia melakukan pelanggaran, misalnya tidak hanya kriminal umum ataupun tindak pidana yang lain, seperti mungkin mengganggu ketertiban, Satpol PP bisa, Pak, bertindak, Pak. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak hanya menerapkan kepada orang Indonesia, tapi juga kepada orang asing. Mereka tidak serta-merta hanya menggunakan peraturan keimigrasian. Peraturan keimigrasian itu hanya akhir proses. Misalnya Bapak sudah menindak orang asing tersebut berdasarkan peraturan Bapak Ibu, Bapak bisa mengajukan untuk melakukan pendeportasian. Pendeportasian ke imigrasi, karena imigrasi nanti akan melakukan proses pendeportasian berdasarkan hasil pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut. Gitu, Pak. Itu mungkin jawaban dari kami. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Untuk Bapak Samsudin, mohon izin apa mau ada ditambahkan lagi? Siap, terima kasih Bapak. Mungkin selanjutnya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman, saya perwakilan dari Bea Cukai Batam. Saya selama di Batam ini bertugas di pelabuhan seperti Harbor Bay dan Batam Center. Setiap hari kita bisa melihat sebelum masa pandemi itu kan banyak sekali orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan resmi. Nah, tidak menutup kemungkinan terkadang orang asing itu datang dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia dalam keadaan tidak stabil. Dalam arti kata mereka datang sudah dalam keadaan mabuk. Nah, apakah di sini kami yang dari petugas bea cukai berhak untuk menahan orang tersebut dan menyerahkan ke imigrasi untuk dideportasi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mungkin bea cukai karantina ini mitra strategis kalau di pelabuhan, bandara, karena biasanya depan belakang nih, Pak, ya, kita bertugas bea cukai menangani barang, karantina dari sisi kesehatan, kita imigrasi, verifikasi orang asing dan orang Indonesia yang masuk. Jadi itu kadang-kadang terminologi itu sering terbalik-balik di masyarakat ketika bertemu orang imigrasi menanyakan barang, bertemu dengan bea cukai menanyakan paspor, itu sering terminologi terbalik. Jadi terkait dengan pertanyaan dari Bapak bea cukai tadi, bea cukai khusus Batam, jadi memang hal tersebut sering beberapa kejadian itu, khususnya orang-orang asing yang datang ke wilayah Indonesia, mereka kadang-kadang gini, Pak, di wilayahnya, di negaranya itu agak sedikit ketat peraturannya.
ketika masuk ke wilayah kita, mereka melihat ada longgarnya pengawasan, tindakan atau aturan, mereka itu di kapal itu udah mulai mabuk, Pak. Jadi ketika masukin imigrasi, kadang-kadang mereka pura-pura stabil gitu. Kadang ada tercium bau alkohol gitu. Mungkin melewati bea cukai tidak stabil itu mulai nampak gitu. Jadi kami pun sering menemukan itu, Pak. Jadi kalau tindakannya sih Bapak bisa menyerahkan ke petugas imigrasi untuk deportasi, Pak. Kalau menemukan indikasi yang bersangkutan mabuk. Karena memang petugas imigrasi di Batam itu beberapa kali menemukan case tersebut langsung dideportasi, Pak. Jadi tidak masalah, Pak. Jadi seperti yang saya bilang tadi, Pak, ada orang asing yang berpotensi untuk menimbulkan kegaduhan di masyarakat atau keresahan, tindakan-tindakan apapun, Bapak bisa melaporkan kantor imigrasi, sehingga kantor imigrasi akan melakukan deportasi. Karena kan ini berpotensi untuk menimbulkan keributan dengan masyarakat. Jadi mabuk aja bisa, Pak. Itu ada beberapa kita tindak, Pak. Bukan sekali dua kali. Waktu saya bertugas di Batam, kayaknya kita udah di wilayah belakang Padang ini, karena kita memang kegiatan pelabuhannya itu pelabuhan kargo, Pak. Makanya pusat kegiatannya itu ada di Nipah dengan di Sambu ini, Pak. Jadi menangani kegiatan-kegiatan kapal besar. Jadi kalau untuk kapal penumpang, sewaktu saya tugas di Batam, memang hal itu lumrah terjadi. Ada beberapa orang asing itu di kapal itu udah mabuk. Kadang sisa-sisa alkoholnya itu masih dipegang. Bisa dibuktikan dengan misalnya berkurangnya air minumannya itu yang dibawa dia. Biasanya dia itu bawa dari Singapura, minum di sini. Di kapal udah langsung diminum. Boleh, Pak. Tinggal Bapak berkoordinasi dengan petugas imigrasi, nanti kita akan verifikasi paspornya, langsung kita lakukan tindakan deportasi, nitipkan kepada kapal terdekat. Biasanya pemulangan itu kapal yang akan balik ke Singapura dalam waktu dekat. Itu. Mungkin itu, Pak, informasi tambahan dari kami. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dari Bapak Ibu mohon izin perkenannya untuk biar sama-sama sharing diskusi. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Bayu selaku Kepala Kantor Imigrasi, Pak ini mewakili dari Tanjung Pinang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan hari ini karena memang kedepannya itu tuntutan tugas kita terkait masalah orang asing ini sangat banyak. Memang saat sekarang ini, saat COVID-19, kita sama-sama tahu jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia sangatlah sedikit. Boleh dihitung jari lah kalau untuk ini kan, apalagi sama-sama kita ketahui paling banyak jumlah turis yang ke Batam ini adalah dari Singapura maupun Malaysia. Tapi setelah adanya kemarin perjanjian antara presiden kita dengan Perdana Menteri Singapura, itu mulai masuk. Tapi memang belum terlalu signifikan lah, ya. Nah, kemudian tadi yang disampaikan mulai 1 April, Pak, ya, untuk Malaysia. Nah, ini akan berkembang, ini akan banyak nanti akan turis-turis. Kami berharap tim ini kita sering berkoordinasi. Kami saran aja, Pak, bukan bertanya. Kita sering mengadakan pertemuan, kira-kira misalnya sebulan sekali, kopi morning aja, nggak usah formil gitu, belakang Padang sambil makan cendol gitu kan. Kira-kira gimana? Kapan kita mau cek ke Pulau Nipah? Kebetulan kami ada punya kapal. Nah, oke, kita sana aja. Paling tidak ada semacam power kita lah untuk wilayah belakang Padang ini kan gitu. Karena ya, kita pun lagi cerita sama Pak Adi, kami nggak punya kapal. Kami punya kapal, kan kita satukan aja, nggak ada masalah itu. Tapi nanti
kapal yang patroli yang kami pakai, yang itu patroli kalau yang sistemnya itu nggak punya BBM itu, saya bilang. Nah, nggak apa-apa, saya bilang. Good morning, misalnya ada kendala-kendala terkait di laut, bisa berkoordinasi dengan saya juga sebagai kasubdit patrolinya, termasuk juga kalau memang butuh kapal yang besar, saya bisa tarik dari Batam, Pak. Nah, karena itu di KO itu 6 kapal, itu di bawah kita juga, yang diperbantukan di seperti ini. Itu mungkin dari kami, mari kita sama-sama, karena tujuan ini kita satu ini, bagaimana orang asing yang masuk ke tempat ini terdata. Jadi nggak selama mulai katanya, karena waktu itu saya di Karimun itu bebas-bebas saja, mau kawin pun dia banyak itu yang di sana itu. Akhirnya itulah tadi ada pertanyaan, kok ada ini ke Polsek? Memang kadang inilah, dia tiba-tiba ada gantung diri, ada yang mati, yang apa itu orang asing itu, tapi nggak terdaftar di imigrasi, nggak ada tuh datanya, karena dia masih bebas itu masuk ke tempat kita ini. Kadang bertahun-tahun, mungkin apanya udah mati kali. Ya, udah kawin, udah punya anak, punya apa, tiba-tiba pas mati mau ngurus, nah ini repotnya di situ. Nah, ini yang kita tidak harapkan, ke depannya lebih tertib administrasi orang asing yang masuk tempat kita harus terdata. Nah ini semuanya perlu kerjasama kita semua. Kita dukung dari imigrasi, kami sebagai dari mewakili dari kepolisian kita dukung, semoga lebih baik dan kerjasama di Suriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin kami memperkenalkan diri dengan Danan Rengga sebagai Dan Pos MIPA. Izin Bapak, kami di sana baru 1 bulan menantikan Dan Pos yang lama yang baru operasi. Di Pulau Nipa seperti kita ketahui, di sana banyak terdapat kapal-kapal yang Lego atau gelabus. Salah satunya kapal bendera asing dan ABK-nya rata-rata juga warga asing. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah dengan diberlakukannya travel bubble ini, ABK yang ada di kapal boleh bebas ke Batam? Dan apakah kalau seandainya boleh, apa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga asing itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk dari tanggapan dari kepolisian yang mengapresiasi. Itu juga harapan kami, Pak, bahwa kita bersinergi dalam mengawasi orang asing yang akan sebentar lagi melonjak. Jadi bukan tidak mungkin dalam waktu dekat ataupun menuju ke akhir tahun kegiatan orang asing itu akan banyak di sekitar wilayah Belakang Padang. Wilayah Belakang Padang ini merupakan perbatasan yang sangat strategis karena sangat dekat dengan Singapura dan Malaysia. Terkait dengan tadi ada pertanyaan dari Danpos AL Pulau Nipa, travel bubble ini jadi cuman untuk memfasilitasi kegiatan wisata, itu yang harus kita pahami bersama. Jadi dalam rangka untuk meningkatkan sektor wisata, travel bubble ini diadakan kebijakan dari pemerintah pusat, sehingga orang asing yang akan masuk wilayah Indonesia dapat dengan mudah. Kalau sebelum pandemi kan ada berbagai mekanisme yang harus dilewati. Kalau saat ini mungkin dari KKP nanti akan menjelaskan dari segi karantinanya, Pak. Tapi dari segi aturan keimigrasian untuk di saat sekarang ini dia dapat masuk dengan bebas visa. Terus bagaimana dengan awak alangkut? Jadi awal alangkut ini yang harus kita lihat juga dari izin tinggal yang digunakan ketika memasuki Indonesia, itu hanya izin tinggal untuk berada di laut. Dia selama berada di laut, dia terikat dengan kapalnya, Pak. Artinya ketika dia mau keluar dari kapal,
itu tidak diperbolehkan kecuali dalam rangka proses pulang ke negaranya atau melakukan pembicaraan-pembicaraan strategis seperti yang sebelumnya Pak, kapal Saras itu biasanya kapten kapal itu melakukan pembicaraan-pembicaraan dalam rangka penanganan kapal yang kemarin pernah terdampak di sini. Tapi itu pun dengan izin dengan instansi-instansi terkait Pak. Kalau misalnya terkait dengan kesehatan, dia harus berkoordinasi tetap dengan pihak karantina. Pihak karantina mengizinkan dia bisa turun karena untuk memastikan proses sterilnya dari keimigrasian dia tetap harus melapor terkait dengan izin keimigrasian untuk proses misalnya untuk pulang ke negaranya. Jadi kalau untuk aktivitas seperti wisata itu tidak diperbolehkan karena aktivitas izin tinggalnya hanya berlaku untuk di wilayah laut dan terbatas hanya di dalam kapal. Itu untuk awal angkut. Jadi kalau misalnya ada orang asing yang keluar dari ala angkutnya itu melakukan pelanggaran keimigrasian, apalagi dia tidak berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Karena banyak instansi terkait yang mempunyai kewenangan di wilayah laut. Nah, dia harus dikembalikan dengan instansi tersebut. Jadi misalnya ada keagenan, itu mereka harus berkoordinasi dengan banyak instansi. Dalam hal ini mungkin dari segi pengamanan, Bapak mungkin ada aturan-aturan terkait yang mengharuskan mereka melapor ke instansi Bapak gitu. Itu mungkin yang dari kami dari sisi keimigrasian. Jadi tidak mudah mereka Pak untuk keluar dari kapalnya. Nanti dari sisi karantinanya nanti mungkin bisa dijelaskan sama Bapak dari karantina Pak Ketut. Terima kasih Bapak Hendra. Untuk Bapak dan Posal nih Pak, mohon izin. Cukup. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Pak Ketut dari pihak karantina kesehatan terkait. Terima kasih Pak Andri sebagai moderator. Izin Bapak pimpinan dan Bapak Ibu peserta rapat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin ini Pak ya perlu saya ingatkan bahwa travel bubble itu benar seperti yang dikatakan Pak Hendra tadi bahwa itu adalah khusus wisata. Dan di Indonesia itu yang diizinkan untuk travel bubble itu baru 3 Pak. Untuk yaitu di Kepri 2, Bintan dan Nongsa, hanya Nongsa Pak, Nongsa. Kemudian di Bali. Kemudian kalau mungkin lintas batasnya ada di Entikong, mungkin di Nunukan itu. Jadi gini Pak, yang untuk Harbor Bay kemarin kan pertama-tama kita masih ketat itu kan hanya Batam Center, yaitu PMI pelaku perjalanan, tapi non wisata Pak. Jadi istilahnya TKI kita yang di sana lah, yang mau legal, non legal, yang mau pulang itu dari Malaysia, Singapura ke Batam Center. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dan penurunan kasus ini mulailah dikhususkan kalau Batam Center itu hanya yang dari Singapura. Nah yang dari Malaysia itu dia lewat Harbor Bay. Nah kemudian menginjak ini mulai kalau tidak salah 25 Februari mulai dibuka travel bubble. Jadi travel bubble itu istilahnya kayak kita bubble itu kayak balon gitu dia kan terbatas. Sebenarnya aturannya di awalnya itu wisata itu baru nyampe dia akan melakukan PCR di tempat itu dan hasilnya keluar dalam waktu 1 jam, 1,5 jam, 90 menit. Nah setelah dia di sana dia akan berwisata di hotel yang di sana aja Pak. Jadi hotel yang di sekitaran Nongsa. Jadi dia tidak boleh keluar Nongsa, tidak boleh keluar Nongsa. Di sana aja. Nah sekarang sudah mulai adanya penurunan ini yang situasi terakhir ini Pak. Situasi terakhir ini yang paling menentukan sekarang adalah vaksin. Begitu juga kita, kalau kita mau bepergian ke seluruh Indonesia itu yang penting sekarang vaksin. Kalau kita sudah vaksin minimal 2 kali, itu lengkap itu minimal 2 kali. Kita tidak perlu antigen, tidak perlu PCR, cukup mengisi aplikasi di Peduli Lindungi.
Nah, kalau vaksin kita baru sekali atau belum vaksin, nah kita wajib lakukan antigen atau PCR. Nah, begitu untuk ini kita kembali lagi kapal level ini untuk yang kru yang di dalam kapal itu Pak, mohon izin juga dari imigrasi. Jadi seperti tadi yang bilang Pak Hendra, kalau diizinkan turun dari karantina bisa. Sebenarnya mohon maaf Pak, karantina tidak pernah punya kewenangan izin turun Pak. Jadi karantina yang di selama ini KKP hanya memberikan bahwa dia itu sudah bebas dari COVID-19. Itu sebagai syarat untuk imigrasi memberikan izin, salah satu syarat yang memberikan izin turun. Makanya sering juga izin gitu, kadang izin, Pak ini Bapak kan udah izin dulu. Ya, yang memberikan izin untuk turun itu imigrasi. Kami itu cuma dari hasil inilah rekomendasi nanti imigrasi, oh ya udah bisa gitu. Tapi boleh tidaknya tetap di imigrasi. Siapa tahu nanti dari hasil PCR udah oke, siapa tahu dokumen lain tidak oke ke depan. Nah, saya bilang yang jelas intinya izin turun boleh tidak itu permit dari imigrasi, saya bilang. Jadi kalau izin turun itu seperti tadi dia kalau melakukan cruising, send off itu seperti dia pulang ke negaranya. Nah, dia wajib melakukan PCR. Kalau yang sekarang ini dia PCR sekali, sudah itu sekarang tidak ada namanya karantina lagi Pak. Dia cuma ada nama diistilahkan pemantauan kesehatan 1 kali 24 jam. Jadi pemantauan kesehatan 1 kali 24 jam. Kemudian setelah 3 hari dia akan di PCR ulang. Nah, dan itu pun dalam pemantauan 1 kali 24 jam sebenarnya waktu dia sudah PCR pertama dia sebenarnya sudah boleh turun juga, dalam artian dia boleh pemantauan kesehatan di kapal, boleh di hotel. Istilahnya kalau dulu karantina lah, jadi 3 hari. Nah setelah 3 hari hasil PCR keluar, selanjutnya dia melakukan izin pulang ke negaranya ke imigrasi. Nah di kita itu syaratnya adalah tiket. Kenapa tiket? Kita itu biar tidak istilahnya kita biar memastikan bahwa dia dari Batam ke Jakarta langsung pulang ke negaranya, tidak lagi main-main ke dalamnya. Siapa tahu dari Jakarta nanti ke keluarganya atau ke daerah lain. Biasanya tiket itu dia transit tidak boleh lebih dari 24 jam. Di tiket biasanya dia pulang hari ini, umpamanya sore, nyampe Jakarta malam, nanti umpamanya ke Cina dia atau kemana, mungkin besok paginya. Jadi orang itu hanya berada di bandara. Nah kalau dia tidak ada vaksin, biasanya kita dari KKP mengeluarkan rekomendasi boleh tidak vaksin. Maksudnya boleh ulang dia tidak vaksin. Karena kalau di sini orang asing kalau divaksin birokrasinya rumit Pak. Karena nggak bisa seperti WNI sekarang. Dia harus, kalau tidak salah dia pakai vaksin gotong royong, istilahnya berbayar, dan itu pun difasilitasi biasanya dari APINDO, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Jadi kalau seperti kita vaksinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, untuk orang asing nggak bisa ini, karena dia kena berbayar. Dan itu pun kalau dia mau bayar tetap tidak bisa, dia harus pakai vaksin gotong royong. Jadi itu Pak, kalau dia mau send off. Kalau send on kan dia masuk, kalau send off kan dia pulang ke negaranya, dia boleh. Tapi tetap itu saya tekankan lagi, kita melakukan swab PCR untuk memastikan bahwa pelaku perjalanan atau kru kapal ini pada saat itu terbebas dari COVID-19. Nah untuk kelanjutan mau dia turun kemana, tetap dari imigrasi. Mungkin itu Pak, jadi dan intinya kalau wisata sebenarnya yang di Batam boleh masuk itu hanya lewat Nongsa. Memang ada sih kasus 1-2 kasus dia lewat Kapuk Bay itu bikin cuman yang kita izinkan saat ini adalah lewat Nongsa. Itu yang tujuan wisata. Kalau bukan wisata kayak TKI biasanya dari Singapura lewat Batam Center, dari Malaysia lewat Kapuk Bay. Mungkin gitu Pak. Jadi, oh ya, saya mau ini juga satu kali di terakhir mungkin perlu Bapak Ibu ketahui, selama ini kan mau diisukan dari pandemi ke endemis, mungkin saya cuma mengulangi aja Pak ya, mungkin
tidak semua paham mungkin apa itu endemis, apa itu pandemi kan Pak. Kalau pandemi itu dari level wabah itu sudah level yang paling tinggi Pak. Pandemi itu artinya kasus itu sudah melebihi bukan antar negara lagi Pak, sudah dia menjangkau antar benua. Jadi lebih dari 1-2 benua itu sudah pandemi. Nah kalau dia masih satu benua itu namanya masih epidemi. Nah kalau dalam satu negara aja, contoh kayak kemarin mungkin cuma di Cina aja kasus COVID-19 itu baru namanya wabah. Biasanya yang mengeluarkan statementnya adalah dari Menteri Kesehatan. Kalau epidemi pandemi ini kan dari WHO biasanya. Nah kalau endemis ini Pak, nah kalau kasusnya umpamanya contoh kasusnya cuma di kabupaten aja atau di kecamatan aja, itu namanya KLB Pak, kejadian luar biasa. Nah contoh umpamanya ada kasus DBD umpamanya udah melebihi sesuai pokoknya memenuhi syarat KLB itu ditetapkan. KLB yang menetapkan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota atau bupati melalui rekomendasi kepala dinas kesehatan. Nah kalau endemis itu artinya gini Pak, kalau endemis itu artinya bahwa COVID-19 ini nanti kalau dijadikan endemis, dia tidak hilang dari wilayah kita, dia tetap ada. Cuma tingkat jumlah kasus dan jumlah kematiannya itu bisa kita tekan. Contoh sekarang kalau di Batam ini bukan kita masih pertama kalau tidak salah mungkin dinas kesehatan lebih tahu ini masih di daerah Barelang kalau tidak salah. Kita endemis malaria. Endemis malaria. Jadi kalau di Barelang itu ada kasus malaria tiap hari ya wajar. Cuman kalau peningkatannya belum melebihi sesuai persyaratan nanti dijadikan sebagai kasus KLB. Nah begitu juga COVID nanti kalau sudah endemis, kita jangan menganggap bahwa COVID itu hilang, tidak. Dia tetap ada. Cuman tingkat kematian dan jumlah kasusnya bisa ditekan. Tapi tetap ada. Makanya untuk itu kami juga mengingatkan kita tetap waspada. Waspada dalam artian sesuai anjuran pemerintah. Yang pertama kita ikuti protokol kesehatan dan kedua vaksinasi. Makanya vaksinasi dan virus itu memang sudah sifatnya Pak, dia bermutasi. Sama kayak kita ini, kayak kita habis ditempatkan di Batam nanti dilempatkan ke NTT, ke Papua. Pertama-tama kita akan beradaptasi. Kalau cocok ya tetap di sana, kalau enggak balik kita. Begitu juga virus. Dia virus dari sana di Indonesia, kalau dia berada di luar tubuh manusia, kalau dia bisa beradaptasi dia akan bermutasi. Cuma tingkat keparahannya akan menurun dan itu pun berefek langsung dengan antibodi kita. Makanya vaksinasi sangat perlu. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Bapak Ketut. Selamat siang para ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Yordanes dari Kepala Seksi Penindakan 2 Kanwilsus Kepulauan Riau. Mohon izin dalam hal ini mewakili Bapak Kanwil dan Bapak Kepala Bidang yang saat ini sedang ada kegiatan juga Pak. Mungkin dari kami tidak banyak ya, karena khususnya di Kanwil Kepri lebih ke unit pengawasan patroli laut Pak. Unit pengawasan patroli laut dalam hal ini di wilayah Kepri, dan sedikit menyampaikan mungkin pengawasan kami di Kanwilsus Kepri ini mulai dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Pontianak Pak, karena satuan kapal patroli kita di sektor-sektor yang tadi saya sampaikan. Mungkin dalam tim Porha ini khususnya Bea Cukai ini lebih ke pengawasan barang ya Pak ya. Kalau teman-teman yang di Batam terhadap barang mungkin yang melalui pelabuhan-pelabuhan resmi seperti itu Pak. Jadi khususnya Kanwil Kepri ini lebih ke pengawasan di patroli laut ya Pak. Mungkin nanti mohon izin kami akan banyak berkoordinasi juga, karena yang tadi disampaikan banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti sip-to-sip ya Pak ya, sip-to-sip. Kemudian kita juga nggak tahu kan yang turun-turun melalui kapal-kapal, istilahnya kapal-kapal apa,
pompong atau sampan-sampan kecil di sini kan membawa barang, karena dari Bea Cukai sendiri utamanya ya terhadap barang itu tadi Pak, dengan banyak ketentuan yang dititipkan ke kami seperti barang-barang larangan pembatasan itu ya mohon izin nanti kerjasamanya dari bapak-bapak dan ibu sekalian, apabila kira-kira dalam peredaran orang asing itu tadi membawa barang-barang yang mungkin kita nggak tahu lewat pintu mana, yang mungkin koordinasinya, meskipun dengan ada batasan-batasan tertentu yang memang diperbolehkan, misalnya seperti minuman boleh dibawa dalam 1 botol atau 1 liter, kemudian barang hasil tembakau baik itu cerutu ataupun rokok biasa itu ada batasannya juga. Mungkin demikian saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Kozal dari Kepala Puskesmas Belakang Padang. Untuk kegiatan tim Pora di Belakang Padang, kami dari tim kesehatan intinya mendukung penuh, dan untuk kegiatan vaksinasi alhamdulillah saat ini sudah mencapai hampir 30% untuk poster, termasuk yang Kota Batam yang dijadwalkan biasanya hari Jumat Sabtu adalah massal ya. Kalau untuk di Belakang Padang sendiri, kami setiap hari buka dengan polsek dan turun ke pulau-pulau untuk vaksinasi. Terus yang untuk kegiatan-kegiatan lain seperti penerapan protokol kesehatan dan juga terkait dengan COVID, kami selalu bekerja sama dengan tim. Alhamdulillah Belakang Padang sekarang sudah tidak ada kasus ya, karena sudah sangat jauh menurun kasusnya dari yang kemarin, terutama kemarin yang lebih banyak itu di Sambu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada untuk kasus terkonfirmasi, karena untuk vaksinasi sendiri sudah sangat gencar dan sangat berpengaruh terhadap herd immunity seperti itu. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan lain nanti kami tetap koordinasi dengan kantor kesehatan pelabuhan dan tim TGC Belakang Padang. Itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya perwakilan dari KSOP Tanjung Balai Karimun. Ini tugas di wilayah kerja Sambu. Perkenalkan, nama saya Eko Aris. Terkait dengan pengawasan orang asing, saya mau bertanya ini Pak, terkait dengan pembukaan untuk wisata asing untuk wilayah Tanjung Balai Karimun. Nah, untuk sementara kita lihat di sini di Tanjung Balai Karimun sesuai dengan surat edaran itu kan tidak disebutkan. Nah, sementara dari pengusaha-pengusaha kapal yang sebelumnya kapalnya sudah pernah masuk, itu kan sudah mengajukan ke kami terkait dengan izin operasi. Nah, untuk kelanjutannya itu apakah kami perlu berkoordinasi dengan imigrasi maupun karantina setempat? Berhubung mereka itu sudah mengajukan pengajuan terkait dengan izin operasi. Demikian Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Bapak. Saya akan menjawab. Terkait dengan izin operasi itu terkait dengan kewenangan, tapi terkait dengan kunjungan wisata itu memang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat Pak. Dari pemerintah pusat berkoordinasi dengan instansi-instansi yang ada. Untuk wilayah Kepulauan Riau
itu tuh yang pelabuhan yang buka itu pelabuhan terbatas Pak, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara awal maupun saya tadi. Berdasarkan surat edaran itu hanya beberapa di wilayah Batam dan Bintan. Untuk di luar itu mungkin saat ini masih belum ada kebijakan terkait aturan untuk pelabuhan untuk dibuka. Mungkin nanti ke depan ketika melihat perubahan yang ada, mungkin ada perubahan kebijakan. Tapi sampai saat ini masih hanya terbatas di wilayah Batam dan Bintan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau bisa berkoordinasi dengan kantor imigrasi yang ada di Tanjung Balai Karimun maupun instansi-instansi yang berkaitan. Ini itu Pak jawaban dari kami. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber dan Bapak-bapak, Ibu, para peserta rapat Dispora. Saya Misdi dari KSOP Khusus Batam. Kami selaku instansi KSOP Batam sangat menyambut baik atas terbentuknya Dispora, karena di sini semakin menguatkan kita untuk selalu bersinergi dalam pengawasan orang asing ataupun orang Indonesia yang dari negara asing masuk ke Indonesia. Karena di pelayaran kita selalu kita temukan hal itu, kapal-kapal yang bendera asing dari negara lain walaupun krunya orang Indonesia. Nah, jadi penanganan tentang keimigrasian kan perlu dilakukan pengawasan. Kami dari KSOP juga bersinergi dengan imigrasi. Dalam saat ini yang kami tangani adalah adanya kapal pembawa limbah, sehingga kita juga bekerjasama dengan lingkungan hidup, kerjasama dengan imigrasi, karena kapal itu bendera asing dan kru dari negara luar, artinya masuk ke Indonesia berkaitan dengan keimigrasian. Sinergitas ini semoga tetap terjalin sehingga kita bisa menciptakan suatu pelayaran yang aman, tertib, dan selamat. Sehingga kami sangat mengapresiasi Pak atas terbentuknya Dispora ini. Satu Pak, kami yang ingin kami tanyakan ke narasumber, sebenarnya secara hukum apa-apa aja yang bisa seseorang asing itu kita deportasi? Pelanggaran apa aja selain tadi membuat keonaran? Kesalahan apa atau yang menyebabkan orang asing itu kita deportasi, kita bisa mengajukan atau kita bisa laporkan ke imigrasi supaya mendapat tindakan yang mungkin bisa dideportasi? Karena beberapa hal yang pernah saya saksikan di TV juga, orang asing di Indonesia itu kayaknya terlalu berani, mohon maaf, sampai dengan petugas itu terlalu berani. Padahal kita kalau di negara asing itu takut sekali gitu. Jadi kok seperti ini gitu. Jadi satu pertanyaan juga, kenapa mereka sampai begitu beraninya? Padahal mereka tahu kalau dia punya izin tinggal sudah expired dan sebagainya gitu. Tapi mereka begitu beraninya gitu, bahkan melawan petugas. Kalau saya lihat di berita atau gimana gitu Pak. Demikian dari saya Pak. Akhirnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Tindakan apa aja yang bisa dilakukan proses deportasi Pak? Seperti saya tadi katakan di awal, setiap tindakan orang asing itu hampir sama dengan Indonesia Pak. Mereka yang melanggar aturan-aturan di Indonesia yang berlaku Pak. Jadi segala sesuatunya bisa kita deportasi Pak.
Jadi dari kacamata hukum, misalnya instansi-instansi penegak hukum di sini, apapun yang mereka lakukan pelanggaran, mereka bisa dideportasi. Jadi kantor imigrasi ini jadi proses akhir dalam melakukan penegakan hukum. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya terkait dengan ketertiban ditangani oleh Satpol PP, atau misalnya dia membawa barang-barang terlarang, ada BNN, narkotika, dia bisa setelah dia melakukan mengalami proses P21 berdasarkan instansi tersebut, nanti setelah akhir dari proses penjaranya kami deportasi, Pak. Ataupun dia bawa barang-barang yang lain, apapun tindakan dia, mungkin dia melakukan tindakan asusila yang menjadi kewenangan dari kepolisian. Setelah dia proses di kepolisian, menjalani hukuman, proses akhirnya kita bisa deportasi. Jadi dia tidak kebal terhadap peraturan perundang-undangan. Makanya Timpora ini diadakan untuk kesepahaman kita bersama bahwa Bapak Ibu juga bertugas dalam melakukan pengawasan orang asing. Jadi apapun yang menjadi landasan peraturan perundang-undangan yang Bapak Ibu jalankan dalam menegakkan hukum, itu juga berlaku penegakan hukumnya bagi orang asing. Gitu. Nanti tinggal instansi terkait setelah menjalankan proses penegakan hukumnya, proses akhirnya orang tersebut dideportasi oleh kantor imigrasi. Gitu. Nanti setelah proses deportasi pun mereka akan dicekal dengan terkait dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Itu dia. Mungkin itu jawaban dari kami.